Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 1. Kami dari kelompok 2 kimia yang beranggotakan Alfa, Alin, Ana, Novita, dan Valencia. Nah, tujuan kami membuat video kali ini adalah untuk mempresentasikan materi minyak bumi, yaitu materi pada bab 2 di semester 1 kelas 11. Pada bab ini terdapat 4 subbab besar yang akan kami presentasikan. Yang pertama adalah proses terbentuknya minyak bumi, yang kedua adalah fraksi minyak bumi, kemudian mutu bensin, dan yang terakhir adalah pembakaran hidrokarbon. Subbab yang pertama adalah proses terbentuknya minyak bumi. Jadi, minyak bumi ini terbentuk dari proses pelapukan fosil tumbuhan dan hewan purba yang tertimbun dan mengendap berjuta-juta tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini tertimbun endapan lumpur, pasir, dan zat lain, serta mendapat tekanan dari panas bumi secara alami. Bersamaan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa kompleks menjadi senyawa minyak bumi yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Komponen yang terkandung dalam minyak bumi ini terdapat 5 senyawa. Yang pertama adalah hidrokarbon, kemudian belerang, oksigen, nitrogen, dan organologam, yang masing-masing mempunyai presentase yang berbeda. Subbab yang kedua adalah fraksi minyak bumi. Nah, skema penyulingan minyak bumi bisa kalian lihat pada gambar berikut. Jadi, hasil dari penyulingan minyak bumi itu ada LPG, bensin, nafta, aftur, solar, bahan bakar kapal, dan aspal. Tabel fraksi hasil penyulingan minyak bumi berdasarkan jumlah atom C akan kami tampilkan dalam tabel berikut. Fraksi-fraksi minyak bumi tersebut diperoleh melalui pengolahan minyak bumi. Pengolahan ini dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Tahap pertama dikenal dengan nama primary processing, dan tahap kedua dinamakan secondary processing. Primary processing. Proses tahap pertama adalah proses distilasi bertingkat. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan berbagai macam fraksi yang berbeda titik didihnya. Yang kedua adalah secondary processing. Proses-proses pada tahap ini ada 4, yaitu cracking, mengubah struktur kimiawi senyawa hidrokarbon, kemudian ekstraksi, pembersihan produk dengan pelarut, kemudian kristalisasi, pemisahan fraksi melalui perbedaan titik cairnya, dan yang terakhir adalah treating, pembersihan dari kontaminasi. Subbab yang ketiga adalah mutu bensin. Bensin atau sering disebut gasolin atau premium terdiri dari campuran isomer heptana dan oktana. Mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh jumlah knocking atau ketukan yang ditimbulkan. Jumlah ketukan dinyatakan dengan nilai oktan. Nilai oktan dari ketukan paling sedikit dari senyawa N-heptana adalah 100 dan isooktana adalah 0. Contohnya, misalnya suatu campuran yang terdiri dari 80% isooktana dan 20% N-heptana mempunyai oktan sebesar 80% dikali 100 kemudian dikali dengan 20% dan dikali 0, maka hasilnya adalah 80. Jadi, 80% isooktana dan 20% N-heptana mempunyai oktan sebesar 80 oktan. Di dalam bensin terdapat 2 campuran, yaitu TEL, tetraethyl lead, dan MTBE, methyl tertiary butyl ether. Subbab yang terakhir adalah pembakaran hidrokarbon. Pembakaran hidrokarbon ini dibagi menjadi 2, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna ialah hidrokarbon terbakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna yaitu bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air.
Dampak dari hasil pembakaran hidrokarbon ini ada 6. Yang pertama adalah karbon dioksida, yaitu gas tidak berwarna dan tidak berasa. Yang kedua adalah karbon monoksida, gas tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun. Yang ketiga adalah partikulat karbon, yaitu partikel karbon padat pencemar udara. Yang keempat adalah timbal atau Pp, yaitu penyebab tingginya kadar Pp dalam darah. Yang kelima, oksida belerang, yaitu dapat larut dalam air hujan atau hujan asam. Dan yang terakhir adalah asap kabut NOx atau nitrogen monoksida, yaitu menurunkan kualitas materi. Nah, cara mengatasi dampak dari pembakaran bahan bakar bisa kalian lakukan dengan cara 1. Mengurangi penggunaan bensin yang mengandung BP. 2. Memperhatikan kualitas bahan bakar. 3. Mengganti bahan bakar dengan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. 4. Menurunkan kadar sulfur. Yang kelima, memperbaiki mutu kendaraan bermotor. Yang keenam, menggunakan tenaga baterai sebagai tenaga penggerak kendaraan bermotor. Yang ketujuh, penggunaan EV atau Electronic Fuel Injection. Yang kedelapan, penghijauan atau pembuatan taman dalam kota. Dan yang terakhir adalah penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah: pertama, minyak bumi berada pada lapisan bawah permukaan laut. Yang kedua, minyak bumi terbentuk dari fosil makhluk hidup yang telah mati. Yang ketiga, minyak bumi terbentuk dalam waktu jutaan tahun. Yang keempat, minyak bumi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang kelima, minyak bumi juga bisa membahayakan kehidupan manusia jika dipergunakan secara boros atau berlebihan. Saran dari kelompok kami mengenai materi minyak bumi ini adalah: jadi, gunakanlah minyak bumi seefisien mungkin. Kurangi pemakaian alat transportasi bermotor, karena pemakaian minyak bumi yang berlebihan juga dapat menyebabkan pembakaran yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan polusi. Selain dapat mengurangi polusi, penghematan juga dapat menyimpan minyak bumi untuk kehidupan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi kali ini. Ada kurang lebihnya materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.